Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini teman-teman semua diajak untuk memahami materi tentang pengukuran. Maka daripada itu perhatikan dengan seksama dan juga dapatkan ilmunya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang materi pengukuran. Namun, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhtarudin dari Pendidikan Fisika Untirta 2019 nih. Saya akan memaparkan materi tentang pengukuran. Hai teman-teman semua, di tahun ajaran ini kita masih tetap semangat belajar kan? Bagi teman-teman yang baru menginjak kelas 10, bisa mengintip video kita kali ini nih. Kita akan membahas tentang pengukuran. Pernahkah teman-teman mendengar istilah satu jengkal, satu hasta, atau satu kaki? Istilah satu jengkal, satu hasta, dan satu kaki merupakan istilah yang sering digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk mengukur panjang suatu benda. Jika diperhatikan, penggunaan alat ukur tersebut kurang efektif ya, mengingat ukuran jengkal, hasta, maupun kaki setiap individu berbeda-beda. Oleh karena itu, para ilmuwan fisika zaman dahulu mulai membuat alat ukur yang baku, misalnya penggaris, meteran, jangka sorong, dan sebagainya. Alat-alat ukur tersebut digunakan untuk mengukur suatu besaran, contohnya panjang. Nah, membahas masalah alat ukur dan besaran tidak terlepas dari pembahasan kali ini teman-teman, yaitu tentang pengukuran. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk kita simak video ini dengan seksama. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep besaran. Apa sih yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Ternyata besaran dibagi menjadi dua loh. Apa saja itu? Yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Terdapat 7 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Di sini saya akan menampilkan tabel tentang besaran pokok. Nah, ini dia. Yang pertama ada panjang dengan satuan meter, ada massa dengan satuan kilogram, ada waktu dengan satuan sekon, ada kuat arus listrik dengan satuan ampere, ada suhu dengan satuan Kelvin, ada intensitas cahaya dengan satuan kandela, dan jumlah zat dengan satuan mol. Nah teman-teman, saya punya ide nih untuk supaya teman-teman bisa menghafal dengan cepat. Yang pertama, teman-teman cukup mengingat yaitu SMP jiwa. Apa? SMP jiwa. SMP jiwa ini singkatan dari S-nya adalah suhu, M-nya massa, P-nya panjang, J-nya adalah jumlah zat, I-nya adalah intensitas cahaya, W-nya adalah waktu, dan A-nya adalah arus listrik. Sehingga teman-teman bisa mudah menghafal kan? Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya menentukan besaran ini teman-teman harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok. Contohnya besaran turunan adalah besaran luas, volume, kecepatan, gaya usaha, energi, tekanan, percepatan, dan sebagainya. Materi yang selanjutnya adalah
konsep satuan. Jika teman-teman sebelumnya sudah belajar tentang besaran, kali ini teman-teman akan belajar tentang satuan. Apa itu satuan? Apakah satuan itu angka 1? Nah, mari kita lihat videonya. Satuan adalah acuan atau pembanding suatu besaran. Satuan terdiri dari dua macam, yaitu satuan MKS, meter, kilogram, sekon, dan satuan CGS, sentimeter, gram, dan juga sekon. Satuan besaran pokok yang meliputi meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, kandela, dan mol ditetapkan sebagai sistem satuan internasional atau biasa disingkat dengan SI. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang konsep pengukuran nih teman-teman. Jadi pengukuran itu apa sih teman-teman? Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya teman-teman. Hasil pengukuran tunggal bisa ditulis sebagai berikut ya teman-teman. X sama dengan X0 plus minus delta AX, di mana X merupakan nilai besaran yang diukur, XO merupakan hasil pengukuran yang terbaca, dan delta X merupakan ketidakpastian pengukuran atau sama dengan setengah skala terkecil dari alat ukurnya nih teman-teman. Berikut ini merupakan contoh pengukuran beberapa besaran di dalam fisika ya teman-teman. Yang pertama, pengukuran panjang. Panjang merupakan salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup ini teman-teman. Berikut ini contoh pengukurannya nih teman-teman. Yang pertama, dengan menggunakan mistar. Mistar atau biasa disebut dengan penggaris memiliki skala terkecil 1 mm nih teman-teman, sehingga ketelitian mistar bisa sampai 0,5 mm atau 0,05 cm teman-teman. Perhatikan contoh berikut ya teman-teman. Kita misalkan mempunyai benda sehingga terbaca oleh mistar sebagai berikut. Hasil pengukurannya 3,1 dikurangi 0,3 ya teman-teman. Kenapa dikurangi? Karena di situ tidak pas dengan 0 teman-teman. Makanya hasilnya adalah 2,8 cm teman-teman. Penulisan hasil akhirnya bisa ditulis 2,8 plus minus 0,05 cm. Dan yang kedua, menggunakan jangka sorong nih teman-teman. Jangka sorong memiliki 0,1 mm atau 0,01 cm ketelitian teman-teman. Dengan demikian, jangka sorong memiliki ketelitian lebih baik daripada mistar teman-teman. Nah, coba teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Nih kita lihat, di dalam jangka sorong itu ada dua skala nih teman-teman. Yang pertama ada skala utama dan juga ada skala nonius. Skala utama di sana terbaca 0,3 nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat kan 0,3 terbaca oleh skala utama. Sedangkan pada skala nonius di sana ada yang berhimpit atau sejajar, yaitu di titik 1, 2, 3 di titik 3 dikali dengan ketelitiannya yaitu 0,01, maka hasilnya 0,03 cm teman-teman. Sehingga hasil pembacaan alatnya itu adalah skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya 0,3 ditambah skala noniusnya 0,03, hasilnya adalah 0,33 cm teman-teman. Nah, untuk yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian lebih baik nih daripada dua alat sebelumnya, yaitu mistar dan juga jangka sorong, yaitu sekitar 0,01 mm. Wah, teliti sekali nih teman-teman. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur diameter kawat, ketebalan kertas, dan benda-benda kecil lainnya.
Perhatikan contoh daripada pengukuran menggunakan jangka sorong nih teman-teman. Kita lihat di sini ada skala utamanya. Skala utamanya menunjukkan 3,5 mm. Sedangkan skala noniusnya menunjukkan angka 12 nih teman-teman. Berarti 12 dikali angka ketelitiannya 0,01, maka hasilnya adalah 0,12 mm. Sehingga hasil pembacaan alatnya itu skala utama ditambah skala nonius, yaitu 3,5 ditambah 0,12 hasilnya 3,62 mm nih teman-teman. Yang kedua yaitu adalah pengukuran massa. Massa merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan ya teman-teman. Timbangan atau neraca. Neraca yang biasa digunakan pada skala laboratorium adalah neraca Ohaus 3 lengan. Neraca tersebut memiliki 3 lengan ya, karena namanya aja 3 lengan. Massa memiliki 2 lengan. Oke, jadi neraca tersebut memiliki 3 lengan dengan rincian sebagai berikut ya teman-teman. Lengan belakang memiliki skala 0 sampai 500 gram. Lengan tengah memiliki skala 0 sampai 100 gram. Dan lengan yang depan memiliki skala 0 sampai 10 gram nih teman-teman. Perhatikan contoh pengukuran dengan neraca Ohaus ini ya. Di atas ada lengan belakang, lengan tengah, dan juga lengan depan. Hasil pengukuran di atas menunjukkan bahwa 400 gram, 70 gram, 400 gram ditambah 70 gram ditambah 9,4 gram. Jadi hasil keseluruhannya yaitu 479,4 gram ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengukuran arus dan tegangan listrik. Alat untuk mengukur arus listrik disebut dengan amperemeter. Sedangkan untuk mengukur tegangan listrik disebut dengan voltmeter. Adapun contoh gambar alatnya adalah sebagai berikut nih teman-teman. Nih, misalkan kita punya pengukuran menggunakan amperemeter. Di situ terlihat angka jarumnya itu menunjukkan ke angka 60 ya teman-teman. Sedangkan skala terbesarnya adalah 100 dan juga batas ukurnya adalah 5. Maka kita bisa menghitung hasil pengukurannya adalah skala jarum dibagi skala akhir dikali batas ukur. Skala jarumnya tadi menunjukkan ke angka 60, skala akhirnya adalah 100 dikali 5, itu batas ukurnya. Maka hasil pengukurannya adalah 3 ampere nih teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan mengukur volume benda tak beraturan ya teman-teman. Untuk benda yang bentuknya tidak beraturan, teman-teman bisa menggunakan gelas ukur yang diisi oleh benda yang akan diukur volumenya teman-teman. Pertambahan volume pada gelas ukur menunjukkan volume benda tersebut. Perhatikan contohnya berikut nih ya teman-teman. Nih kita misalkan punya gelas ukur 2 nih. Yang pertama kita isi dengan air sebanyak 50 ml. Kemudian kita masukin bendanya teman-teman, maka si volumenya akan naik dan misalkan sampai 100 ml. Maka volume dari logam tersebut bisa kita ambil dengan cara V2 dikurangi V1 sama dengan 100 dikurangi 50 sama dengan 50 ml. Jadi volume akhirnya itu adalah 50 ml. Yang terakhir yaitu adalah pengukuran waktu. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu adalah stopwatch ini teman-teman. Perhatikan contohnya ya. Ini misalkan yang terlihat adalah detikan yang paling besar itu adalah 12 kon dan yang kecilnya itu menunjukkan 2 menit. Maka hasil pengukuran waktu menggunakan stopwatch itu adalah 2 menit ditambah 12 kon. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan dengan materi pengukuran? Ternyata pengukuran dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Misalnya saat teman-teman ingin mengukur tinggi badan,
menimbang beras, menghitung lamanya waktu air mendidih, dan masih banyak lagi. Itulah sebabnya belajar fisika itu mudah dan menyenangkan karena fisika dekat dengan kehidupan. Untuk meningkatkan pemahaman, maka teman-teman akan diajak untuk mengerjakan soal di akhir video ya teman-teman. Mungkin videonya cukup sekian dan tunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.